Ya, kita lanjutkan kepada kunci cerdas yang ke-11 ya, untuk menguasai kaidah-kaidah dasar nahwu shoroh, yaitu kana sebagai amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Kana dan saudara-saudaranya adalah fiil sebenarnya ya, kalimat fiil. Jadi kana ini ada dua fungsi. Pertama, kana sebagai jati dirinya, yaitu kalimat fiil. Kalau kalimat fiil berarti dia membutuhkan fa'il. Nah, kana yang sebagai kalimat fiil membutuhkan fa'il itu namanya kana tam. Kana yang sempurna sebagai fiil. Sekarang kana yang kedua adalah kana yang masuk kepada mubtada khobar sebagai amil. Jadi kananya itu perannya adalah sebagai amil yang masuk kepada mubtada khobar. Kana yang seperti ini dinamakan kana nakis, kana yang kurang. Kurang dalam arti dia membutuhkan isim kana dan khobar kananya. Paham di sini? Belum. Saya ulang. Kana itu ada berapa macam tadi? Dua. Kana yang membutuhkan fa'il berarti kananya itu sebagai peran kananya itu sebagai fiil. Kalau fiil membutuhkan fa'il. Kana yang membutuhkan fa'il itu dinamakan kana tam. Kana tam. Tam itu artinya sempurna. Apa yang sempurna? Sempurna sebagai fiil yang membutuhkan fa'il. Kemudian kana yang kedua adalah kana nakis. Kana yang kurang. Kalau kurang itu berarti butuh ya kan? Kalau Ibu Yeni kurang makan misalnya ya, berarti Bu Yeni butuhnya apa? Makan. Butuh makan gitu kan ya. Sekarang kana ini disebut kana kurang, kekurangan dia. Berarti butuh pelengkap gitu ya. Pelengkap kana adalah isim dan khobarnya. Disebut isim kana dan khobar kana. Maka kana ini mencari pelengkapnya. Masuklah dia kepada susunan mubtada dan khobar. Ketika susunan mubtada khobar yang keduanya asalnya isim marfu ani kan ya, tadi dibahas ya. Jadi mubtada itu isim marfu, khobar juga harus isim marfu gitu ya. Keduanya isim marfu disebut marfu ani. Kita lihat contohnya. Allahu adalah isim marfu di awal kata. Berarti jabatannya mubtada. Aliyun isim marfu setelah adanya mubtada. Berarti jabatannya khobar mubtada. Nah, ketika datang kana, masuklah kana ceritanya. Si kana ini masuk kepada mubtada khobar. Yang bunyinya tadi apa kalimatnya? Allahu aliyun. Nah, ini kana nih. Masuklah si kana pada mubtada khobar. Maka dia ini menjadi pemerintah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah amil. Kenapa disebut pemerintah? Karena dia memerintah si mubtada khobar untuk mengikuti konsepnya. Apa konsep kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Nah, ketika susunan mubtada dan khobar dimasuki kana, maka konsepnya menjadi ikut kana, berubah. Allahu yang semula dia itu mubtada, berubah menjadi isim kana. Nah, ini Allahunya jadi isim kana. Kana bukan khobar mubtada lagi. Ya. Jadi kana di sini berfungsi sebagai apa? Amil yang memerintah susunan mubtada khobar menjadi ikut konsepnya kana, yaitu apa konsep kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merupakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ada yang ditanyakan? Jelas di sini? Kun ini jelas? Insyaallah, Ustaz. Jelas ya? Ini semua contohnya sama. Maryamu jabatannya apa? Mubtada. Mustahidun jabatannya apa? Khobar mubtada. Nah, Maryamu ini kalimat apa? Isim. Isim yang muadzakar apa muannas? Muannas. Maka kana kan asalnya kalimat fiil ya. Ketika fa'ilnya atau pasangannya itu mu'anas, maka dia harus ikut mu'anas karena ini fiil. Harus ikut fa'ilnya gitu ya.
atau ikut kalau di sini ikut isimnya. Isimnya Maryamu, isim kana jadinya, ya kan? Mubtada dimasuki kana menjadi isim kana. Karena isimnya ini mu'anas, maka kananya tinggal ditambahin tak sebagai tanda tak taknis, tak yang mu'anas. Menandakan bahwa kana ini adalah jenis mu'anas. Jadi amil yang masuk kepada jenis mu'anas. Tandanya dengan tak sama kayak fi'il. Kanat Maryamu. Maryamu sebagai isim Isim kana. kana. Mustahidatan khobar Kana. kana. Jadi sebutannya jadi kana, yang kesohornya kana jadinya. Karena dimasuki amil. Nah, Kan? karena kana ini perannya sebagai amil yang menguasai wilayah jadinya. Merubah konsep jadinya. Yang tadinya mubtada khobar itu konsepnya adalah marfu'ani, ya, yang ini ya. Kemudian ketika dimasuki kana, mubtadanya menjadi isim kana. I'rabnya tetap marfu. Khobarnya menjadi khobar kana, i'rabnya mansub. Tidak marfu'ani lagi, dirubah oleh kana. Kembali kepada kana. Sebagaimana tadi sudah saya ceritakan bahwa kana terbagi menjadi dua. Nah, ini kita lihat tabelnya di sini. Mencermati fungsi kana sebagai amil. Jadi kana kalau dia menjadi amil berarti disebut kana nakis. Kana yang membutuhkan, karena dia kekurangan. Kana nakis artinya nakis itu kurang ya. Membutuhkan apa? Membutuhkan isim dan khobarnya. Jadi kana nakis adalah kana yang membutuhkan isim dan khobarnya. Kita lihat contohnya, kana Muhammadun Nabiyan. Kana sebagai apa? Amil, Muhammadun sebagai isim daripada kana, Nabiyan adalah khobar kana. Siapa yang masih ingat tadi konsepnya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar tamam, ya seperti itu. Ini kalau apa isimnya itu mudzakkar, maka kananya tidak pakai tak, menandakan kana ini diperuntukkan untuk jenis kalimat mudzakkar. Kalau isim kananya mu'anas, Aisyah ini nama mu'anas ya, nama perempuan, maka kananya dikasih tak taknis, menandakan kanats ini adalah diperuntukkan untuk isim yang mu'anas. Jadi kalau kana lihat pada isimnya, kalau fiil lihat pada fa'ilnya sebagai patokan, maka kalau fa'ilnya mudzakkar, fiilnya tidak boleh pakai tak. Kalau fa'ilnya mu'anas, fiilnya harus pakai taknis. Kalau mubtada sama khobar itu yang dilihat mubtadanya harus ada khobarnya gitu ya, dicariin tuh pasangannya. Kalau nggak ada isi marfu, berarti harus dicarikan dalam bentuk jumlah, memposisikan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Karena yang fungsinya seperti aslinya, yaitu berfungsi sebagai fi'il. Tam. Ya, karena tam. Karena sebagai fi'il berarti dia butuh kepada fa'il. Kalau fi'il harus ada fa'ilnya. Nah, kana yang berpasangan dengan fa'ilnya berarti ini disebut kana yang sempurna. Jadi kana tam adalah kana yang sempurna sebagai fi'il yang membutuhkan fa'ilnya. Kita lihat contoh. Kaifa. Kaifa ini kalimat apa? Istifham. Kalimat tanya. Kalimat untuk bertanya. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Kaifa adalah isim istifham. Isim istifham kalimat tanya. Berarti kalau isim isim istifham itu mabni ya. Mabniun ala fathi fi mahali raf'in mubtada. Dalam posisi rafa mubtada. Kenapa? Karena isim di awal kata, di awal kalimat itu mubtada. Karena ini sebagai apa nih? Fi'il. Kalau kana sebagai fi'il berarti membutuhkan fa'il. Akibatu ini isim marfu setelah adanya kana, berarti dia sebagai fa'il. Jadi kananya ini kana perannya sebagai fi'il. Nah, itu disebut kana tam. Akibatu ini sebagai fa'ilnya. Al mukadzibina. Nah, ini kan kana fi'il, akibatu ini sebagai fa'il. Maka harus ada maf'ul bihnya. Al mukadzibina ini adalah maf'ul bih, objeknya. Orang-orang yang mendustakan, maka i'rabnya mansub. Al-mukadzibina kalimat apa? Jama' mudzakkar salim. Mansubnya jama' mudzakkar salim pakai apa? Pakai iya. Nah. Kemudian tadi kaifa itu jabatannya apa? Mubtada, harus ada khobarnya. Khobarnya apa? Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'il dan fa'il.
Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ilin fi mahalli raf'in khabar mubtada.